Rudal jelajah Rusia hancurkan pusat komando Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim pada hari Sabtu bahwa mereka telah menghancurkan pusat komando utama Ukraina. Rudal jelajah yang diluncurkan dari laut digunakan untuk menargetkan fasilitas tersebut, menurut juru bicara Kemhan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konazenkov mengumumkan dalam jumpa pers. Pada malam tanggal 28 April, Angkatan Bersenjata Rusia mengirimkan serangan kelompok dengan senjata presisi jarak jauh berbasis laut di lokasi Komandan Pasukan Gabungan Ukraina yang mengelola Kherson, ungkap Konazenkov. Dia menambahkan tujuan serangan telah tercapai. Pejabat itu tidak memberikan perkiraan tentang potensi korban di Ukraina. Serangan itu terjadi saat kedua belah pihak dalam konflik yang sedang berlangsung yang telah berkecambuk sejak Februari 2022 telah meningkatkan serangan jarak jauh satu sama lain. Awal pekan ini, Rusia meluncurkan salvo rudal jelajah yang menargetkan kelompok cadangan militer Ukraina. Serangan tersebut berhasil mencegah pemindahan mereka ke garis depan, menurut militer Rusia. Akibat serangan itu, satu bangunan tempat tinggal bertingkat rusak di kota Uman, Ukraina yang terletak di pusat wilayah Cherkasy. Tidak segera jelas apa yang sebenarnya menghantam gedung itu, mengingat banyak contoh proyektil pertahanan udara Ukraina yang menghantam situs sipil negara itu dan bahkan di luarnya. Namun demikian, Kiev dengan tegas menyalahkan Rusia atas insiden tersebut yang menewaskan lebih dari 20 warga sipil, menurut pejabat setempat. Pasukan Ukraina sementara itu tampaknya telah mengintensifkan serangan di daerah pemukiman di kota Donetsk, Rusia, yang telah menyaksikan penembakan hampir setiap hari selama konflik. Pada hari Jumat, kota itu dan sekitarnya menjadi sasaran penembakan yang sangat hebat yang menyebabkan 9 warga sipil tewas dan lebih dari selusin luka-luka. Serangan itu menghancurkan beberapa rumah penduduk dan merusak rumah sakit setempat. Pasukan Kiev juga mendaratkan serangan langsung ke satu bus penumpang, menewaskan semua penumpangnya. Peningkatan serangan datang menjelang serangan balik Ukraina yang diharapkan yang telah lama diiklankan oleh pejabat tinggi negara itu. Pada hari Jumat, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dia mengharapkan serangan itu berhasil. Dia menepis kekhawatiran Barat atas kemampuan Ukraina yang telah muncul di beberapa media dalam beberapa pekan terakhir. Satu serangan balik akan terjadi. Kami sedang mempersiapkannya, ungkap Zelensky dalam wawancara dengan beberapa media Nordik. Saya sangat percaya bahwa ini akan berhasil dan kami akan mencabut wilayah kami. Rusia menembakkan lebih dari selusin rudal jelajah ke Kiev dan wilayah lain di Ukraina. Sedikitnya 3 orang tewas di kota timur dan menghantam tempat tinggal di Ukraina tengah. Dilansir dari Iris Examiner, sirine serangan udara terdengar di sekitar ibu kota Ukraina dalam serangan pertama terhadap kota itu dalam hampir 2 bulan. Menurut pemerintah kota Kiev, Angkatan Udara Ukraina berhasil mencegat 11 rudal jelajah dan 2 kendaraan udara tidak berawak di atas kota itu. Menurut pemerintah kota Kiev, sistem anti pesawat diaktifkan. Sirine serangan udara dimulai sekitar pukul 4 pagi dan peringatan berakhir sekitar 2 jam kemudian. Serangan itu adalah yang pertama di ibu kota sejak 9 Maret. Rudal itu ditembakkan dari pesawat yang beroperasi di wilayah Laut Kaspia. Menurut Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Valery Zelensky, secara keseluruhan dia mengatakan Ukraina mencegat 21 dari 23 rudal jelajah tipe KH-10-1 dan KH-555 yang diluncurkan serta 2 drone. Tidak ada laporan segera tentang serangan yang berhasil di Kiev, tetapi pecahan dari rudal atau drone yang dicegat merusak saluran listrik dan jalan di sebuah wilayah. Tidak ada korban yang dilaporkan. Namun di Uman, sekitar 134 mil selatan Kiev, 2 rudal jelajah menghantam sebuah bangunan perumahan berlantai 9, menewaskan 3 orang dan melukai 8 lainnya, kata Gubernur Regional Ihor Taburets. Salah satu dari mereka yang
tewas adalah seorang wanita berusia 75 tahun yang berada di apartemennya di gedung tetangga dan menderita pendarahan internal akibat gelombang kejut ledakan itu, kata petugas darurat di tempat kejadian. 3 kantong mayat tergeletak di samping gedung saat asap terus mengepul berjam-jam setelah serangan itu. Tentara, warga sipil, dan kru darurat mencari lebih banyak korban melalui puing di luar. Sementara penduduk menyeret barang-barang keluar dari gedung yang rusak. Seorang wanita menangis kaget dibawa pergi oleh kru penyelamat untuk meminta bantuan. Seorang wanita berusia 31 tahun dan putrinya yang berusia 2 tahun juga tewas di kota tempur Dnipro dalam serangan lain, kata Gubernur daerah Serhiy Lizak. 4 orang juga terluka dan rumah serta bisnis pribadi rusak. Serangan itu terjadi ketika NATO mengatakan sekutu dan negara mitranya telah mengirimkan lebih dari 98% kendaraan tempur yang dijanjikan ke Ukraina selama invasi dan perang Rusia, memperkuat kemampuan Kiev saat negara itu mempertimbangkan untuk meluncurkan serangan balasan. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan bersama dengan lebih dari 1.550 kendaraan lapis baja, 230 tank dan peralatan lainnya, sekutu Ukraina telah mengirim amunisi dalam jumlah besar dan melatih serta memperlengkapi lebih dari 9 brigade Ukraina baru. Lebih dari 30.000 tentara diperkirakan membentuk brigade baru. Beberapa negara mitra NATO seperti Swedia dan Australia telah menyediakan kendaraan lapis baja. Ini akan menempatkan Ukraina pada posisi yang kuat untuk terus merebut kembali wilayah yang diduduki, kata Stoltenberg kepada wartawan di Brussel. Serangan dan komentar semalam datang ketika Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dia dan pemimpin Cina Xi Jinping mengadakan panggilan telepon panjang dan bermakna pada hari Rabu dalam kontak pertama mereka yang diketahui sejak invasi skala penuh Rusia lebih dari setahun yang lalu. Meskipun Zelensky mengatakan dia terdorong oleh pembicaraan telepon pada Rabu dan para pejabat barat menyambut langkah Xi Jinping, hal itu tampaknya tidak meningkatkan proses perdamaian. Rusia dan Ukraina berjauhan dalam hal perdamaian dan Beijing sambil ingin memposisikan dirinya sebagai kekuatan diplomatik global telah menolak untuk mengkritik invasi Moskow. Pemerintah Cina melihat Rusia sebagai sekutu diplomatik dalam menentang pengaruh Amerika Serikat dalam urusan global dan Xi Jinping mengunjungi Moskow bulan lalu.